naik. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, soleh-soleha kelas 5B. Hari ini kita akan mulai belajar seperti biasa. Ya, sebelumnya Ibu minta kalian harus tetap semangat walaupun kita belum bisa tatap muka ya. Jadi belajarnya masih via daring. Tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu di kelas 5B semuanya tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tentunya tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang apa? Yaitu tentang organ gerak hewan. Dan sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, Ibu ingin memperlihatkan tayangan berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Setelah melihat tayangan tadi, kita dapat mengetahui bahwa cara hewan bergerak itu berbeda-beda. Ya, ada yang berenang, ada yang melompat, ada yang berlari dan lain sebagainya. Ya, otomatis organ gerak atau alat gerak yang digunakan pun akan berbeda. Mari kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama, ada kuda. Kuda itu berlari ya, berlari. Jadi organ gerak yang digunakannya adalah kaki. Yang keduanya bisa kita lihat ada gambar ikan. Nah, ikan ini organ geraknya adalah dia menggunakan siripnya dan ekornya untuk bergerak. Yang ketiga ada burung. Nah, burung ini dia menggunakan sayapnya untuk bergerak. Selanjutnya, di sini ada gambar apa? Ada katak ya. Katak itu organ geraknya dia menggunakan kaki untuk melompat. Yang selanjutnya kelinci. Kelinci juga sama, dia menggunakan kaki untuk meloncat. Yang terakhir nih, gambar apa? Ubur-ubur. Siapa yang tahu ubur-ubur dia bergerak menggunakan apa? Bagus sekali ya. Ubur-ubur itu dia menggunakan tentakel untuk bisa bergerak. Jadi organ gerak pada ubur-ubur itu adalah tentakel. Paham ya? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak yang digunakan pada manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Nah, yang mana alat gerak aktif dan pasif itu? Yang pertama adalah otot. Otot di sini disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Yang keduanya adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi artinya kedua alat gerak ini saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Pergerakan kedua alat ini membentuk suatu sistem yang sering disebut dengan sistem gerak. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang organ gerak, maka kita akan belajar menentukan ide pokok sebuah paragraf. Paragraf dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada paragraf deduktif,
yang kedua ada paragraf induktif, dan yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf deduktif biasanya kalimat utamanya ada di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif kalimat utamanya ada di akhir paragraf, dan kalimat campuran kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi, setelah kita menemukan kalimat utama, baru kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, di sini Ibu punya satu contoh paragraf. Mari kita lihat bersama-sama ya. Kalimat utamanya sudah kita temukan, jadi ada di awal kalimat. Ingat tadi kalimat utama yang ada di awal kalimat itu disebut paragraf deduktif. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, baru kita bisa menentukan ide pokoknya. Ya, di sini kalimat utamanya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi bisa ditentukan bahwa ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Nah, jadi sampai di sini paham ya mana kalimat utamanya dan mana ide pokoknya. Jadi nanti kalau ada tugas menentukan ide pokok, kalian harus sudah paham, atau kalau misalnya lupa, kalian boleh lihat lagi video yang ini ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan materi yang sudah tadi Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Ya, ingat, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Yang keduanya kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Jangan lupa nanti tugasnya ada di tayangan berikutnya, silahkan kalian lihat. Baik, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa harus semangat untuk mengerjakan tugasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.